I'm stuck in limbo, nothing works in my head. I'm moving so slow, shadows lurk all around. In my sorrow, can't focus, I'm distracted, and I don't know what to do. Each time I try to get past it, in the end I think. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa rasional bank. Pertama, kegiatan bank umum menghimpun dana funding. Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana di masyarakat. Kegiatan ini dikenal dengan kegiatan funding. Kegiatan membeli dana dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan. Simpanan sering disebut dengan nama rekening atau akun. Jenis-jenis simpanan adalah yang pertama, simpanan giro, demand deposit. Simpanan giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau bilet giro. Kepada setiap pemegang rekening giro akan diberikan bunga yang dikenal dengan nama jasa giro. Besarnya jasa giro tergantung dari bank yang bersangkutan. Rekening giro bisa digunakan oleh para usahawan baik untuk perorangan maupun perusahaannya. Bagi bank, jasa giro merupakan dana murah karena bunga yang diberikan kepada nasabah relatif lebih rendah dari bunga simpanan lainnya. B. Simpanan tabungan, saving deposit, merupakan simpanan pada bank. Penarikannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Penarikan tabungan dilakukan menggunakan buku tabungan, slip, penarikan kuantitasi, atau kartu anjungi tunai mandiri ATM kepada pemegang rekening. Tabungan akan diberikan bunga tabungan yang merupakan jasa atas tabungannya. Sama sepertinya dengan rekening giro, besar bunga tabungan tergantung dari bank yang bersangkutan. Dalam praktiknya, bunga tabungan lebih besar dari jasa giro. Yang ketiga, simpanan deposit, time deposit. Deposito merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu, jatuh tempo. Penarikannya pun dilakukan sesuai jangka waktu tersebut. Namun saat ini sudah ada bank yang memberikan fasilitas deposito yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Jenis deposito pun beragam sesuai dengan keinginan nasabah. Dalam praktiknya, jenis deposito terdiri dari deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposito on call. B. Menyalurkan dana, lending. Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal dengan nama kegiatan lending. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank dilakukan melalui pemberian pinjaman yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan nama kredit. Kredit yang diberikan oleh bank terdiri dari beberapa jenis, tergantung dari kemampuan bank yang menyalurkan. Demikian pula dengan jumlah strategi suku bunga yang ditawarkan. Jenis-jenis kredit. Yang pertama, kredit investasi, yaitu merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha yang melakukan investasi atau penanaman modal. Biasanya kredit ini jenis memiliki jangka waktu yang relatif panjang, yaitu di atas 1 tahun. Contohnya jenis kredit ini adalah kredit untuk menabung pabrik atau membeli peralatan pabrik, seperti mesin dan lain-lain. Yang kedua, kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan sebagai modal usaha. Biasanya kredit ini berjangka waktu pendek, yaitu tidak lebih dari 1 tahun. Contohnya kredit ini adalah membeli bahan baku, membayar gaji karyawan, dan modal kerja lainnya. Yang ketiga, kredit perdagangan merupakan kredit yang diberikan kepada para pedagang dalam rangka memperlancar atau memperluas atau memperbesar kegiatan perdagangannya. Contoh jenis kredit ini adalah kredit untuk membeli perdagangan yang diberikan kepada para supplier atau agen. Yang keempat, kredit produktif merupakan kredit yang dapat berupa investasi modal
kepada atau perdagangan. Dalam arti kredit ini diberikan untuk usaha kembali sehingga pengambilan kredit diharapkan dari hasil usaha yang dibiayai. Yang kelima, kredit konsumtif merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi, misalnya keperluan konsumsi, baik pangan, sedangkan maupun pakan. Contoh jenis kredit ini adalah kredit perumahan, kredit kendaraan bermotor yang kesemuanya untuk dipakai sendiri. Yang keenam, kredit profesi merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional seperti dosen, dokter, atau pengacara. D. Jasa-jasa bank yang ditawarkan meliputi: yang pertama, kiriman uang transfer merupakan jasa pengiriman uang lewat bank. Pengiriman uang dapat dilakukan pada bank yang sama ataupun bank yang berlainan. Pengiriman uang juga dapat dilakukan dirikan tujuan dalam kota, luar kota, atau luar negeri. Khusus untuk pengiriman uang luar negeri harus meliputi bank devisa. Kepada nasabah pengiriman dikenakan biaya kirim yang besarnya tergantung dari bank yang bersangkutan. Pertimbangan adalah nasabah bank yang bersangkutan memiliki rekening di bank yang bersangkutan atau bukan. Kemudian juga jarak pengiriman antar bank tersebut. Yang kedua, clearing merupakan penagihan warkat surat-surat berharga seperti cek, bil, dan giro yang berasal dari dalam kota. Proses penagihan lewat clearing hanya memakan waktu 1 hari. Misalnya biaya penagihan tergantung dari bank yang bersangkutan. Yang ketiga, Insako collection merupakan penagihan warkat surat-surat berharga seperti cek, bilet giro yang berasal dari luar kota ataupun luar negeri. Proses penagihan lewat Insako tergantung dari jarak lokasi. Penagihan biasanya memakan waktu 1 minggu sampai 1 bulan. Besarnya biaya penagihan tergantung dari bank yang bersangkutan dengan pertimbangan jarak serta pertimbangan lainnya. Yang keempat, safe deposit box atau dikenal dengan istilah safe loket. Jasa pelayanan ini memberikan layanan menyewakan box atau kotak pengaman surat-surat berharga atau barang-barang berharga milik nasabah. Biasanya surat-surat atau barang tersebut yang disimpan di dalam box tersebut aman dari pencurian dan pembakaran. Yang kelima, bank card, kartu kredit. Bank card atau lebih populer dengan sebutan kartu kredit atau juga uang plastik. Kartu ini dapat dibelanjakan di berbagai tempat perbelanjaan atau tempat-tempat hiburan. Kartu ini juga dapat digunakan untuk mengambil uang tunai di ATM yang terbesar di berbagai tempat yang strategis. Pemegang kartu kredit dikenakan biaya iuran atau tahunan yang besarnya tergantung dari bank yang menyeluruhkannya. Setiap pembelanjaan memiliki tanggung waktu pembayaran dan akan dikenakan bunga dari jumlah uangnya telah dibelanjakan jika melewati tenggang waktu yang telah ditetapkan. Bank notes merupakan jasa penukaran fatwa asing. Dalam jual beli bank notes, bank menggunakan kurs nilai tukar rupiah dengan mata uang asing. Yang keenam, merupakan jaminan bank yang diberikan kepada nasabah dalam rangka membiayai suatu usaha. Dengan jaminan bank ini, si pengusaha memperoleh fasilitas untuk melaksanakan kegiatannya dengan pihak lain. Tentu sebelum jaminan bank dikeluarkan, bank terlebih dahulu mempelajari kreditabilitas nasabahnya. Yang ketujuh, bank draft merupakan wesel yang dikeluarkan oleh bank kepada para nasabah. Wesel ini dapat diperjualbelikan apabila nasabahnya membutuhkan. Selanjutnya, Letter of Credit. Letter of Credit atau LC merupakan surat kredit yang diberikan kepada para eksportir dan importir yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas transaksi ekspor-impor mereka lakukan. Dalam transaksi ini dapat berbagai macam jenis LC sehingga nasabah dapat meminta sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Selanjutnya, cek wisata, traveler's check.
merupakan cek perjalanan yang bisa digunakan oleh turis atau wisatawan. Cek wisata dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di berbagai tempat pembelanjaan atau hiburan seperti hotel, supermarket. Cek wisata juga bisa digunakan sebagai hadiah kepada para realisasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.